Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Halo Sobat Bhinneka, selamat datang di podcast Pancasila dan Kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh UPT Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Kepribadian Universitas Brawijaya. Saya ingin mengawali podcast ini dari realitas saat ini. Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, namun berbagai indikator global menunjukkan bahwa kita masih menghadapi pekerjaan rumah yang sangat besar dalam menjaga lingkungan. Kalau kita lihat di Environmental Performance Index di tahun 2024 mencatat Indonesia memperoleh skor 3,38 dari 100 dan berada di peringkat 162 dari 180 negara. Di sisi lain ada juga Climate Change Performance Index 2026 masih menempatkan Indonesia dalam kategori low performer yang menunjukkan bahwa transisi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan masih menghadapi banyak tantangan. Lalu muncul satu pertanyaan nih yang patut kita renungkan bersama. Apakah kita benar-benar sudah mencintai tanah air? Jika tanah dan air yang menjadi identitas bangsa justru terus mengalami kerusakan. Saya, Emi Stianingsih, akan menemani Sobat Bhinneka dalam perbincangan podcast kali ini. Bersama narasumber kita, Mas Sinergi Aditya Airlangga, kita akan mengupas tema ekonasionalisme, pembelajaran nilai historis Pancasila, dan kehendak untuk merawat lingkungan. Sebuah diskusi yang nantinya akan mengajak kita melihat kembali bahwa merawat lingkungan itu bukan sekedar isu-isu teknis ya, tetapi wujud nyata cinta tanah air dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Baik, kita sapa dulu Mas Sinergi Aditya Airlangga, apa kabarnya? Baik, tapi sedikit batuk Mbak. Oke, gak apa, masih oke kok suaranya. Oke, sip. Selain ceritain tentang Mas Aditya ini, selain ngajar di ilmu pemerintahan, itu aktivitas di luar itu apa aja? Aktivitas di luar selain ngajar di ilmu pemerintahan, mungkin saya riset-riset kolaborasi saja dengan beberapa jejaring di NGO seperti LIPS ya, Lembaga Informasi Perburuan Sedane di Bogor, kemudian Sajogyo Institute di Bogor juga, teman-teman Kontras begitu. Nah itu sih kita berjejaring untuk diskusi dan juga melakukan beberapa riset-riset begitu. Oke, dan saya lihat juga beberapa karya dari Mas Sinergi Aditya ini terkait dengan lingkungan, kemudian agraria juga ya, isu-isu agraria. Dan juga ada kolaborasi dengan Walhi juga ya, pernah ya? Kolaborasi Walhi dan Jatam ya, jaringan anti tambang Indonesia itu. Oke, baik. Kita mulai ini mungkin ya Mas dari pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya, nasionalisme itu apa dan kemudian muncul istilah ekonasionalisme gitu. Nasionalisme itu apa ya? Nasionalisme kan secara umum adalah paham kebangsaan, kecintaan kita terhadap suatu bangsa begitu ya. Kita memiliki sejarah yang panjang saya kira soal nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia, dan nasionalisme yang kemudian digadang-gadang awal kemerdekaan kita itu adalah nasionalisme yang humanistik nasionalisme ya, atau sosio nasionalisme. Jadi semangat daripada kebangsaan, kecintaan kebangsaan yang setara begitu Mbak, kayak gitu ya. Jadi bukan kemudian nasionalisme kita bukan nasionalisme yang kemudian mengarah pada chauvinistik atau ultranasionalis ya, yang kemudian terlalu mengagungkan ras atau bangsa mereka, tetapi bangsa-bangsa yang kemudian bersolidaritas antar komunitas itu sama-sama membangun suatu konsesi untuk melawan anti kolonialisme ya, anti imperialisme, anti kapitalisme. Nah itu yang kemudian nasionalisme yang kemudian dibentuk oleh para pendiri bangsa kita. Namun dalam perkembangannya di dalam sejarah Indonesia kita punya
penerjemahan nasionalisme yang beragam, saya kira, Mbak. Di awal kemerdekaan, nasionalisme kita itu memiliki karakter sosionasionalisme. Partai Nasionalis Indonesia, Bung Karno, Muhammad Yamin, begitu ya, dan beberapa tokoh-tokoh nasionalis yang lainnya. Mungkin sedikit bergeser perbedaan pemahaman nasionalisme di era Orde Baru, begitu ya, oleh Pak Presiden Soeharto waktu itu, yang menerjemahkan Pancasila sebagai suatu ideologi representasi dari nasionalisme yang mutlak, dan bahkan mendiskriminasi beberapa ideologi yang kemudian sempat dilarang, yakni komunisme dan Marxisme dan Leninisme. Nah, itu kan sebenarnya sebuah ideologi, kenapa dilarang begitu? Saya kira pembatasan ideologi dan cara berpikir itu tidak cukup etis begitu ya, secara akademik begitu. Dan hari ini reformasi kita maknai nasionalisme dan Pancasila sangat beragam begitu ya, dalam beragam macam perspektif. Dan menjadi pertanyaan lagi sebenarnya, Mbak, makna daripada nasionalisme yang kemudian kita bentuk hari ini. Karena kalau kita melihat berkaca pada nasionalisme dulu, nasionalisme yang dibentuk oleh Bung Karno dan kawan-kawan, nasionalisme yang membebaskan dari praktik-praktik penghisapan ya, perampasan alam kayak gitu ya. Kan dulu kita juga dirampas alam kita, Mbak. Jadi kolonialisme Belanda atau Jepang itu datang mencari sumber daya alam ya, yang kemudian dibawa ke negara kolonial begitu ya, koloni begitu. Nah, dan hari ini kita melihat bahwa ada beberapa fenomena-fenomena atas dasar nasionalisme kita tidak boleh berpisah-pisah begitu ya. Tetapi praktiknya justru kita melakukan eksploitasi sumber daya alam terhadap suatu bangsa, yang kemudian dipotret oleh teman-teman Dandi Laksono begitu sebagai era kolonialisme zaman kita begitu ya. Praktik Indonesia hari ini seakan-akan menjadi wajah baru kolonialisme di tanah Papua begitu, Mbak. Mereka dirampas lahannya begitu ya, dikeruk sumber dayanya, tetapi pembangunannya tidak cukup diberikan kesejahteraan masyarakatnya, baik dari segi pendidikan, dari segi infrastruktur. Mungkin kemarin Pak Presiden Jokowi membangun jalan tol ya, tetapi jalan tol itu ketika kita diskusi lebih kita kulik lebih dalam lagi, bahwa infrastruktur jalan tol itu just for the sake of the business of mining, Mbak. Jadi hanya untuk memuluskan area-area ekonomi jalan tambang sebenarnya itu. Jadi bukan dibangun untuk rakyat. Kalian menikmati jalan tol, iya, tapi sebenarnya kehendak Anda membangun infrastruktur dan jalan tol di Papua itu hanya for the sake of the business kayak gitu. Eksploitasi sumber daya alam ya. Iya, dan memuluskan jalan itu begitu. Itu yang kemudian makna daripada nasionalisme yang cukup beragam begitu ya, dari bapak pendiri bangsa kita begitu. Itu sih, Mbak. Ya, berarti ini Mas Sinergi juga ternyata mengikuti Mas Dandi Dwi Laksono ya. Saya mengikuti Mas Dandi itu dari film Samin versus Semen, kemudian Seksi Killers, dan yang terakhir adalah Pesta Babi ya. Pesta Babi, iya. Di situ telanjang banget ya bagaimana sebenarnya oligarki kemudian merampas, mengeksploitasi alam. Maka di titik inilah kemudian kita perlu meredefinisi ya terkait nasionalisme gitu. Ya, meredefinisi. Ekonasionalisme berarti konsep yang memang sangat penting untuk saat ini. Nah, seperti apa sebenarnya ekonasionalisme itu? Kan ini sebenarnya dua isme ya, antara environmentalism dan nasionalisme gitu, digabung gitu ya. Iya. Sebenarnya konsepnya seperti apa nih? Dan mungkin siapa pencetusnya? Karena kalau siapa awalnya gitu yang menggagas? Awalnya sebenarnya kalau kita merujuk beberapa literatur begitu ya. Kalau yang saya baca itu ada Jane Dawson soal ekonasionalisme itu sendiri, tetapi yang cukup populer itu adalah si Morgan Margulis ya, Mbak ya, soal ekonasionalisme itu sendiri. Jadi sebuah evaluasi, redefinisi bagaimana nasionalisme itu juga menotis terkait dengan isu politik hijau begitu ya. Jadi gabungan antara paham politik kebangsaan dan politik hijau begitu. Dan dari situ sebenarnya kita tahu bahwa konsep land ya, atau konsep tanah air begitu, itu adalah salah satu
salah satu syarat mutlak dari terbentuknya suatu peradaban kebangsaan begitu. Ketika ada suatu bangsa begitu ya, ada manusianya nih, tetapi tanah airnya tidak ada begitu, maka atau tanah airnya rusak, tanah ada airnya tapi rusak, gitu. ada tapi rusak begitu ya, atau justru dinikmati oleh segelintir kelompok saja. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu redefinisi lagi bahwa kecintaan terhadap bangsa kita itu juga tidak terlepas dari kecintaan kita terhadap tanah air. Tanah air bukan soal negara ya, tanah air ya soal tanah kita begitu ya, dan air kita begitu. Gimana kemudian kalau tanah kita sudah dirampas kayak oleh elit segelintir orang begitu ya. Oke, ideologi kita adalah nasionalisme kebangsaan, tetapi tanah yang kemudian kita pijak di negara ini bukan sepenuhnya milik kita, atau kita tidak menguasai banyak daripada tanah yang kemudian kita pijak hari ini, justru dikuasai oleh asing atau dirampas oleh elit kelompok, atau bahkan air ya Mbak ya. Air itu kan sekarang sudah dikaplingisasi dengan beragam macam isu soal oceanographing ya, atau perampasan laut, fenomena reklamasi di beberapa tingkat. Padahal air itu adalah subjek yang cukup sebenarnya netral dan zona daripada wilayah negara begitu. Tetapi fenomena air-air ini ada perampasan laut tadi itu yang dikenal sebagai oceanographing. Jadi perampasan laut-laut yang harusnya milik publik begitu. Yang kemudian banyak masyarakat pesisir nelayan mengeksplorasi bergantung produksi dan konsumsi di wilayah laut itu tersisih. Mereka tidak bisa hidup di situ. Ya, betul. Nah, itu yang akhirnya nasionalisme apa hari ini kita itu nasionalisme macam apa gitu. Itu ya, tanah kita sudah rusak. Iya, benar. Air Airnya kita juga ya. Oke, betul. Kalau saya melihat dari film Mas Dandi juga itu ada film terkait Bajau itu juga. Bajau itu kan juga sinomed ya. Nah, di situ mereka hidup tergantung dari alam, tapi kemudian di situ ada tambang nikel yang kemudian limbahnya kan dibuang ke air gitu kan. Merusak karang, merusak Nah, air. Dan salah satu temuan Jatam kemarin Mbak, saya kemarin ikut konferensi, ikut pertemuan dengan teman-teman Jatam begitu. Saya sangat kaget sekali ya bahwa fenomena tambang itu tidak hanya merusak lingkungan saja, tetapi juga merusak regenerasi kita ke depan. Makanya ada beberapa slogan soal keadilan regenerasi ya. Maksudnya gimana sih keadilan regenerasi itu? Dampak daripada tambang itu bukan hanya pada rusaknya karang, hilangnya ikan, keruhnya air begitu ya, tetapi partikel-partikel yang ada di dalam ikan itu mengandung merkuri begitu, dan itu masuk ke tubuh manusia. Dan yang paling parahnya lagi yang membuat saya shock dan sangat sedih, itu masuk ke tubuh perempuan. Masuk ke tubuh perempuan, gitu itu masuk ke rahim perempuan, yang notabene sebenarnya rahim itu adalah salah satu safe space, saya kira ruang aman bagi calon generasi kita. Itu aja sudah terkontaminasi ya, bagaimana generasi selanjutnya ketika harusnya makan ikan sehat, tapi makan ikan malah terkontaminasi zat-zat yang berbahaya. Iya, gitu. Makanya itu saya agak merinding ketika melihat temuan dari Jatam itu. Sedih rasanya. Sedih itu, padahal rahim sebagai ruang yang paling aman bagi generasi kita itu malah terkontaminasi, Mbak. Betul. Ya, itu adalah kondisi yang sangat mengenaskan begitu, sehingga kita perlu lagi menilik ya nasionalisme ini. Betul. Jadi kalau dalam konteks global itu sebenarnya sama juga ya kondisinya, bahwa memang terjadi perampasan, terjadi eksploitasi berlebihan yang merusak alam begitu ya. Berarti tidak hanya di Indonesia. Iya, betul. Sehingga kemudian konsep ekonasionalisme ini lahir ya. Iya, dan semangat ekonasionalisme ini didorong bukan soal hanya permasalahan tingkat lokal saja, tetapi tingkat global juga, bahwa solidaritas antar bangsa-bangsa itu juga diperlukan begitu untuk menyelamatkan lingkungan. Apalagi mungkin kemarin mungkin kita sempat diskusi begitu ya di chat ya soal perubahan iklim begitu ya Mbak ya. Perubahan iklim yang sangat kita rasakan banget kan. Iya, perubahan iklim kan bukan soal konteks lokal ya, tetapi soal konteks global yang kemudian harus kita tangani bersama.
Itu seperti itu. Nanti kalau kita misalnya merawat lingkungan, bukannya nasionalis malah dikriminalisasi gitu kan, kejadiannya kan seperti itu kan. Terus kita merawat lingkungan, wah kamu dapat dana dari luar nih, dari mana nih gitu kan. Niat kita untuk menjaga lahan kita dari perampasan oligarki tambang begitu ya, menjaga alamnya, menjaga airnya, malah dicap sebagai nasionalis, dicap sebagai ekoteroris. Jadi sekarang muncul ekoteroris gitu, ya, di US ya, Wahabi lingkungan. Padahal niatnya ya terkait nasionalisme karena kita cinta tanah dan air gitu ya. Makanya itu yang kemudian menjadi sangat questionable ya Mbak ya. Sebenarnya siapa yang nasionalis ini? Apakah elit politik pejabat, oknum politik pejabat publik begitu yang melindungi oligarki tambang, atau sebenarnya masyarakat adat, masyarakat desa yang kemudian mempertahankan ruang hidupnya atau mempertahankan kampung halamannya? Siapa yang lebih nasionalis daripada itu? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan besar sebenarnya dari fenomena atau realita hari ini. Siapa yang nasionalis sebenarnya? Oke, baik, menarik sekali. Sekarang kita kembali ke masa lalu ya. Kalau itu tadi kan konteks global, ada ekonasionalisme dari Dawson. Dari Dawson. Sekarang kita saya teringat tulisannya kolega di FISIP ya, tadi Mas Jos Tawakal itu menulis tentang ekomarhainisme gitu kan, yang seperti yang kita tahu kan marhainisme aja gitu ya. Kemudian kok muncul ekomarhainisme gitu, dan konsep ekonasionalisme. Ternyata kita punya loh pemikir ekonasionalisme gitu ya, Bung Karno itu sendiri. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih sebenarnya ekomarhainisme? Iya, itu saya diskusi dengan Mas Jos ya, nanti bisa disclaimer ya. Bisa disclaimer Jos, nanti Mas Jos bisa menceritakan lebih lanjut. Kalau saya ide awal Mas Jos memang. Kalau saya nanti salah kata, nanti Mas Jos mohon maaf ya. Nanti bisa direvisi. Yang saya diskusikan dengan Mas Jos ya, kolega saya begitu. Soal ekomarhainisme itu adalah salah satu konsep, sebenarnya adalah konsep yang kemudian belum banyak dinotis begitu ya. Banyak orang yang notis Bung Karno itu adalah paham nasionalisme begitu yang paling mencolok dan memang paling banyak karyanya. Tetapi ada dalam beberapa ada beberapa temuan-temuan dari Mas George dalam kalau tidak salah Mas George itu menganalisis ada pidato dari Bung Karno begitu ya di asrama ITB yang menjelaskan soal sungai adalah kawanku, pohon adalah juga kawanku begitu. Jadi mendefinisikan bahwa ruang hidup itu adalah suatu hal yang kemudian tidak asing daripada kita begitu. Ruang hidup itu adalah partner kita hidup, partner daripada makhluk hidup atau manusia itu hidup. Kalau kemudian manusia itu hidup tanpa ruang hidup, maka ya tidak bisa hidup tuh Mbak. Sehingga sebenarnya satu pekikan saja ya. Ada beberapa pekikan dari Bung Karno dalam orasinya begitu di asrama ITB itu yang kemudian dipotret oleh Mas George sebagai ternyata Bung Karno ini dulu juga memiliki kepedulian soal lingkungan begitu ya. Meskipun kalau kita melihat sejarah sejarah isu lingkungan ini masif itu kan era 70-80 tuh Mbak. Di era 50-60 itu ada, tetapi belum cukup masif. Tetapi Mas George menemukan itu. Jadi ada loh kepeduliannya dia soal lingkungan begitu. Sehingga itu yang kemudian dipotret sebagai ekomarhainisme ya, dengan kata-kata beliau, karena Pak Soekarno sebagai pelopor marhain begitu ya. Dan ya itu bagian daripada ekonasionalisme itu sendiri. Dan ini yang paling penting itu kita melihat secara faktual ya. Ketika Bung Karno dan beberapa pejuang-pejuang lain itu mengusir penjajah, salah satu hal yang kemudian dipraktikkan adalah menasionalisasi sumber daya pabrik-pabrik ya, industri-industri dan lahan-lahan yang kemudian dulu milik Belanda begitu ya. Oke, kita bisa merdeka. Oke, katakanlah kita bisa merdeka, tetapi industri-industri yang pengelola sumber daya atau lahan-lahan kita dikuasai asing, kita sebenarnya tidak sepenuhnya merdeka. Sehingga program Bung Karno yang paling awal salah satunya adalah land reform itu, dan yang paling mendasar. Jadi untuk menguasai seluruh tanah air kita itu kita bukan hanya menguasai secara politik saja, tetapi kita menguasai lahan dan tanah yang benar-benar tanah kita begitu ya, karena tanah itu adalah
salah satu ya alat produksi untuk kita hidup dan begitu ruang ya Mbak. hidup Ruang tanah hidup itu. kita, nasionalisasi pabrik, kemudian menghapuskan agrariswet begitu ya, undang-undang Belanda yang mengatur tata kelola agraria dan sumber daya alam di Indonesia. Kemudian menduduki beberapa lahan-lahan perkebunan yang dulu dimiliki Belanda begitu ya, aksi sepihak begitu. Nah itu sih, itu yang sebenarnya yang ingin saya ceritakan, bahwa ekonasionalisme juga sebenarnya ada akarnya begitu di Indonesia, yang kemudian disebut oleh Mas George atau dalam bahasa Mas George yakni ekomarhainisme itu. Nah, marhainisme sendiri itu kan berasal dari seorang petani ya. Seorang petani buruh itu kan tani. Petani itu katanya pekerjaan yang paling mulia karena merawat alam. Merawat gitu kan. alam. Jadi dan masalahnya marhain itu, petani itu identik dengan kemiskinan gitu ya. Buruh tani lebih Buruh tani tepatnya. Ya, mereka hanya memiliki cangkul dan sabit saja dan bekerja. Tanahnya kecil gitu kan. Tanahnya maksudnya. kecil atau bahkan tidak memiliki tanah. Dan mereka bergantung pada tuan tanah. Makanya kemudian ada isu land reform itu ya. Iya, artinya kalau haram nih hukumnya kalau kita punya tanah sampai beribu hektar, sementara petani ini loh gak punya lahan. Makanya kemudian ada isu untuk menyerahkan ini ke petani gitu ya. Isu land reform gitu ya, buruh tani gitu ya idenya. Kepada buruh-buruh tani. Jadi mereka adalah sebagai kelompok yang cukup dominan begitu ya. Sampai hari ini mungkin dalam beberapa riset saya di Jember, buruh tani sangat dominan begitu ya. Dan ada beberapa orang-orang ya segelintir saja sebenarnya pemilik lahan. Dan yang paling menyedihkan adalah para buruh tani itu kondisinya itu tidak lebih baik begitu ya daripada masyarakat yang lain atau daripada tuannya begitu ya. Karena dia sekian persen saja gajinya dari proses produksi pertanian. Itu sih. Ya, dan miris. ada ini lagi Mbak, apa namanya, celetukan lain ya. Kalau tadi marhain secara konseptual yang kemudian dilekatkan dengan buruh tani begitu ya, buruh tani ya, dipersonifikasikan sebagai buruh tani. Tapi ada anekdot lagi bahwa marhain itu adalah Marx, Hegel, and Engels begitu ya. Karena itu adalah kan, sintesis ya. Sintesis dari tiga filosof besar soal sosial demokrasi itu ya. Banyak melahirkan ide-ide soal sosialisme, nasionalisme, komunisme begitu ya. Nah itu guyonan saja, tetapi ya masuk akal juga. Masuk itu. akal. Sebagai dialektika. Konsepnya juga sintesis juga ya, Bung Karno mengambil dari tokoh-tokoh itu. Iya, gitu. dan faktanya juga Bung Karno juga banyak terpengaruh daripada filosof-filosof tersebut ya. Marx, filosof soal Leninisme ya, Stalinisme dan lain sebagainya. Kan ada dalam buku Peter Casenda itu ya, Pak. Peter Casenda menjelaskan soal Soekarno, nasionalisme dan komunisme itu sendiri. Ya, menarik. Lanjut mungkin kita ke Pancasilanya. Iya, Pancasilanya. Karena kita itu ini kan sebenarnya memperingati Hari Pancasila nih, dan Pancasila itu diperingati 1 Juni kan. Betul. Pas Bung Karno itu pidato. Kira-kira Pancasila itu kan memang tidak secara eksplisit ya menyebut lingkungan gitu atau kepedulian terhadap lingkungan, tapi sebenarnya itu kan saling adalah sebenarnya secara implisit pun Pancasila ada konsep tentang lingkungan. Ada ekonasionalisme gitu ya. Mungkin gimana itu Mas? Iya, itu jadi kita bisa menafsirkan nilai-nilai pada butir-butir Pancasila itu yang kemudian mendorong kita untuk peduli terhadap ruang hidup kita begitu ya. Bahwa membangun manusia yang beradab itu adalah membangun manusia yang kemudian memiliki akal, nilai dan moral untuk keberlanjutan kehidupan ke depan. Bagaimana kemudian kalau kita tidak memiliki keberlanjutan kehidupan ke depan karena lingkungan kita rusak. Kita bukan manusia yang beradab begitu. Sehingga nilai butil soal kemanusiaan yang beradab itu adalah manusia yang kemudian peduli juga dengan lingkungannya, dengan adab, dengan akal, dengan nilai dan dengan moral. Itu kita bisa membangun peradaban yang sustain dan berlanjut begitu. Ataupun juga dengan ketuhanan yang Maha Esa begitu ya. Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa lingkungan kita, tetapi kenapa kita sebagai makhluknya begitu justru merusak lingkungan itu? Apakah for the sake
of the economy begitu ya, untuk dasar ekonomi. Oke, ekonomi memang, ekonomi dan lingkungan kadang-kadang bertabrakan begitu, tetapi bagaimana kita mencapai titik equilibrium atau titik keseimbangan. Di lain sisi kita bisa mengambil, menikmati begitu ya hasil daripada alam, tetapi jangan sampai merusaknya begitu ya. Kalau dalam bukunya si Jane Bellamy Foster itu Mbak ya, dan Fred Murdoch soal lingkungan hidup dan kapitalisme, sebenarnya masalah daripada kerusakan lingkungan itu adalah logika produksi tadi itu, atau nalar modernitas dan logika produksi yang bercorak kapitalistik itu ya Mbak ya, atau bercorak kapitalisme yang dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalisme. Karena dalam sistem kapitalisme itu akumulasi itu tiada henti, pengambilan profit itu tiada henti. Jadi ya alam akhirnya seperti objek gitu ya, sebagai objek, kemudian diambil komoditas dan diambil secara terus menerus. Padahal lebih lanjut si Jane Bellamy Foster dalam karyanya yang lain, Ekologi Marx, mengatakan bahwa alam itu sebenarnya memiliki metabolismenya sendiri, seperti tubuh kita begitu ya. Ketika disayat begitu, dia akan bisa regenerasi begitu, dia akan bisa sembuh begitu ya. Makanya apa yang kemudian disebut sebagai metabolic rift ya, keretakan metabolisme, fenomena hari ini. Kenapa yang terjadi? Karena alam itu tidak diberikan waktu untuk pulih karena logika produksi yang bercorak akumulasi dan kapitalistik tadi Mbak. Jadi seakan-akan alam ini disayat terus gitu loh, diambil diberi terus kesempatan untuk melakukan regenerasi. Betul, diambil terus, kemudian itu yang kemudian menjadi ketidakseimbangan lingkungan, jadinya perubahan iklim, jadinya krisis di mana-mana, krisis sosial ekologis seperti itu. Nah, kembali pada sila 1, Tuhan sudah menciptakan alam sedemikian rupa untuk kita hidup bersama begitu ya, dengan sejahtera, dengan makmur. Tapi karena jangan sampai logika soal akumulasi dan bercolok kapitalistik tersebut merusak lingkungan kita begitu. Dan itu tadi nalar modern itu kan kayak alam itu bukan sesuatu yang sakral lagi gitu. Benar, ya. Padahal alam itu tentu saja sakral karena itu adalah manifestasi dari Tuhan gitu. Benar. Kan. Diambil seenaknya sendiri demi cuan yang sampai kapan gitu, sampai kapan, sampai apa tepatnya? Tiada henti Mbak, nyari gitu cuan, ya. Nyari profit, nyari keuntungan tiada henti. Buat apa ya? Mereka sudah punya misalnya rumah 1 butuh 3, mobil 1 butuh ini gitu ya, sampai seperti itu. Buat generasi turunannya mungkin ya. Gitu ya. Dan mengorbankan generasi yang lain, itu yang sangat menyedihkan. Dan itu nggak mereka sadari ya. Dan itu dia mereka sadari. Oke, terkait juga sila keempat mungkin, sila keempat apa? Kerakyatan. Artinya ini terkait juga dengan kearifan ekologis yang di dalam masyarakat yang kemudian memang tidak diakomodir ya di dalam kebijakan-kebijakan terkait lingkungan yang sangat eksploitatif gitu ya. Iya, sayangnya tadi itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya. Yang harusnya itu adalah nilainya adalah nilai demokrasi. Artinya rakyat itu didengar ya, dilibatkan partisipatif dalam membangun segala hal begitu ya. Dilibatkan dalam segala hal, bukan kemudian ujuk-ujuk pemerintah pusat membawa ini diusir masyarakat adatnya, diusir warga-warga kampungnya. Oh, ini kita akan bangun, narasinya adalah prinsip utilitarianisme. Loh, kita dari pusat sudah melakukan riset. Ini untuk kepentingan nasional, ini untuk kepentingan bersama gitu. Jadi untuk kepentingan bersama saya harus pergi gitu. Kepentingan bersama siapa? Untuk kalian aja kan. Gitu bersama siapa? Bersama elit-elit kalian saja atau seperti apa begitu. Itu sih. Jadi merujuk pada sila keempat berarti bagaimana kemudian kita mengelola lingkungan ini secara partisipatif, secara bersama-sama. Rakyat juga dilibatkan begitu ya. Jangan kemudian seolah-olah menjadi juru selamat begitu, atau seorang yang paling tahu begitu ya. Kemudian untuk kesejahteraanmu nih gitu atas ya for the sake kesejahteraan dia begitu. Itu sih. Belum lagi nanti kita kaitkan dengan sila keadilan sosial, keadilan sosial. Ekologis mungkin tepatnya ya. Iya, keadilan sosial. Adil enggak sih? Keadilan apa? Mengambil dari alam itu dari sisi keadilan ekologisnya gimana kan? Misalnya terjadi itu tadilah yang kita lihat di film-film dokumenternya Mas Dandi.
Ya. Tentu saja kan nggak adil begitu ya. Iya, ya tidak cukup keadilan adil ekologis begitu gitu. karena ya tiba-tiba dia datang begitu ya dari Jakarta katakanlah dari pusat, kemudian masyarakat adatnya disisihkan, tanah adatnya diambil begitu. Harusnya mereka dilibatkan dalam perencanaan yang partisipatorif ya. Dan seolah-olah mereka mengobjektifikasikan ini Mbak, yang kajian ya udah lama sih tetapi baru-baru ini menjadi viral begitu ya, kajian soal food regime Mbak, food regime atau rezim pangan ya. Jadi seolah-olah pemerintah pusat itu mengetahui apa yang kemudian diminta, dibutuhkan oleh semua orang itu. Kita bisa swasembada pangan untuk membangun food estate di Papua. Tuh, wah sudah dikapling-kapling tuh. Papua di sini Papua lahan adatnya begitu dikapling untuk sawah begitu ya. Padahal nggak diriset itu secara mendalam begitu ya. Sebenarnya butuhnya orang Papua itu apa kayak gitu. Ya yang dia kemudian menanam tanaman yang monokultur begitu ya, kayak sawit dan lain sebagainya. Karena itu sangat membahayakan iklim dan lingkungan ya, karena serapan daripada heterokultur itu sangat beragam di iklim dan lingkungan begitu. Dan soal yang tadi akhirnya masyarakat Papua tidak tidak yang dulu makan sagu, yang biasa makan sagu begitu ya, dipaksa makan nasi kayak gitu. Itu kan seolah-olah tidak adil secara sosial dan tidak adil secara ekologis begitu. Jadi sebenarnya keadilan sosial dan keadilan ekologis itu sebenarnya menurut saya saling berkelindan begitu ya. Karena itu keadilan ekologis adalah keadilan yang berorientasi soal ruang hidup kita begitu. Ya kita tidak bisa hidup tanpa ruang hidup itu. Dan gak adilnya juga karena yang menyedot itu pusat dan orang-orangnya kan nggak di situ kan, nggak tinggal di situ kan. Benar. Terus yang merasakan dampak lingkungannya adalah orang-orang di sekitar tambang. Benar. Gitu kan. Kalau betul. dilihat di seksi killers kan gitu kan, Iya, anak-anak kecil main di itu langsung meninggal gitu kan. Aduh, sedih sekali itu Mbak. Terus nggak ada reklamasi masalahnya juga. Cuma diisi air doang. Ya diisi air untuk dia isi air terus dijadi kolam berenang. Bukan kolam tai sih. Bahaya dong Bu. Ya, Oke. Ini yang terakhir tadi itu laporan daripada Jatam dan juga teman-teman LIPS begitu ya, yang melihat bahwa urusan yang tambang tadi itu hanya diisi bekas-bekas galian tambang, diisi daripada air saja, dijadikan objek. Ini wisata baru, objek wisata baru, mandi, objek wisata baru pemancingan Mbak. Tapi kita nggak tahu bahwa ikan-ikan di situ mengandung merkuri kayak gitu, dan sangat jahat banget ya. Jahat banget. Oke, baik. Ini kalau kita lihat Pancasila itu kan sebenarnya basis epistemologinya dari falsafah bangsa kita, kemudian juga dari kearifan lokal. Nah, saya ingat nih falsafah Jawa tentang, mungkin Mas Sinergi juga pernah dengar, sadumuk batuk sanyari bumi ditohi wutahing ludiro gitu. Kira-kira ngerti ya artinya ya? Jadi saya Jawa banget lagi. Ya, Jawa banget ya. Enggak Jawa banget sih. Enggak Jawa banget ya. Jadi sadumuk batuk, pokoknya sejengkal tanah kita itu ditohi butahing ludiro, dibelani sampai titik darah penghabisan gitu kan. Jadi betapa pentingnya tanah gitu kan sebagai ruang hidup, sebagai hajat hidup kita begitu. Iya. Kalau saya mungkin relevansinya apa nih kalau dengan ekonasionalisme? Mungkin juga bisa dikatakan bahwa falsafah itu merupakan cita tanah air yang diwujudkan melalui tanggung jawab untuk merawat lingkungan, karena tanah itu adalah suatu hal yang sangat penting menghidupi kita gitu kan. Maka harus ditohi wutahing ludiro itu kan. Betul. Dan pembelaan tanah air itu bukan, mungkin selama ini banyak orang yang mengira bahwa tanah air itu adalah negara kita. Tanah air adalah tanah dan air kita begitu ya. Ya kita harus membela tanah kita begitu sebagai mati-matian, dan air kita, ruang air kita, ruang hidup kita. Kalau itu yang kemudian dirampas oleh segelintir itu ya kita tidak bisa hidup begitu ya ke depannya. Nah, sebenarnya implementasi ya kita, karena ini udah di detik-detik akhir, implementasi dari ekonasionalisme kalau di program pemerintah ada nggak? Kebijakan pemerintah kita sudah ekonasionalisme belum? Menurut kan dirimu ini ya
orang ilmu pemerintahan dan kebijakan gitu. Ada nggak sebut satu gitu loh program yang keren gitu? Aduh, saya agak sanksi. Saya agak pesimis seperti Bu. Sebagai dosen ini program didengar studi. Pak Prabowo sama ini loh. Iya, tentunya nggak ada yuk gak apa-apa. Artinya berpikir itu Mbak. Tapi mungkin saya lebih kepada beberapa kawan-kawan ini ya, kawan-kawan kelompok masyarakat sipil begitu ya, khususnya yang kemudian memiliki basis-basis di wilayah-wilayahnya begitu ya, di wilayah Sulawesi begitu, yang ada tambang nikel baru gitu. Ya mungkin saya percaya pada program-program mereka justru. Jadi saya percaya pada program-program yang kemudian ada di dalam basis-basis bawah mereka. Komunitas begitu masyarakat ya. Untuk mempertahankan atau advokasi ya. Iya, advokasi. Tapi kalau pemerintah sendiri tidak ada program khusus terkait lingkungan ini ya. Walaupun misalnya kerangka hukumnya sudah ada nih ya. Kerangka hukumnya sudah ada, oke banget ya. Kerangka hukumnya sudah oke banget, undang-undang UUD 1945 itu. Tapi secara implementasi lagi-lagi mungkin ada gap ya Mbak ya, ada gap implementasi begitu ya. Mungkin secara falsafah kita memiliki sudah cukup baik gitu ya Undang-Undang 1945 begitu ya, saya kira sebagai landasan dasar kita begitu. Dan Pancasila itu ya. Dan Pancasila sebagai turunan daripada itu. Undang-undang yang sebagai turunan begitu ya. Tetapi lagi-lagi ya pada praktiknya tadi itu. Betul. Dan mungkin ya mungkin masih belum mengarah pada pencapaian cita-cita itu. Makanya kalau diomong bahwa Pancasila itu apakah akan pernah habis, ya tidak akan pernah habis saya kira. Karena cita-citanya cukup luhur dan sangat besar. Atau memang belum termanifestasi, jadi perlu terus direvitalisasi, perlu terus digaungkan, rekontekstualisasi dan perlu digaungkan terus ya, nilai-nilainya terutama ya Mbak ya. Soalnya kan ada banyak perdebatan nilai itu ya. Itu panjang itu nanti. Sekarang nih, tadi mungkin kita tidak melihat ya bahwa program pemerintah itu sesuai dengan ideologi ekonasionalisme. Tapi mungkin kalau kita lihat ke masyarakat justru banyak banget nih manifestasi dari ekonasionalisme. Misalnya nih, kemarin saya baru lihat Instagramnya Kampung Adat Cipta Gelar. Oh iya, kan? Cipta Gelar. Nah di situ kan mereka malah punya ini loh, free energy. Jadi listrik itu kan dari air kan, dan mereka nggak terkait PLN ya. Sekarang mau batu bara habis juga mereka tetap, karena dia merawat hutannya supaya airnya tetap terjaga gitu. Ada apa? Hutan-hutannya kan kayak ini hutan yang memang tidak boleh diambil, ini hutan yang boleh diambil gitu kan. Iya, dan kapan mengambilnya itu juga diperkirakan oleh Kasubon Cipta Gelar ya. Dan mereka yang paling menarik adalah mereka sudah diperkirakan bahwa bisa berdaulat secara pangan selama beberapa puluh tahun ke depan begitu. Bahkan ada yang ratusan tahun karena dia punya lumbung padi itu di daerah Cipta Gelar ini bukan ya? Betul. Dia punya kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kan keren banget ya sebenarnya ya. Kenapa kemudian pemerintah justru tidak melihat ke sini gitu loh ya, anehnya gitu ya. Kira-kira gitu nggak? Tidak menguntungkan bagi segala pihak, beberapa pihak. Oligarki. Tidak ini menguntungkan bagi oligarki. Membahayakan malah ya. Ini sebentuk sebentuk nasionalisme yang membahayakan malah ya. Bagi oligarki. Dan ini tidak cuma di Cipta Gelar, tapi beberapa daerah pun punya konsep kayak gini ya, dan manifestasi dari ekonasionalisme. Baik. Terakhir nih, karena waktunya kita waktunya ini kayak kurang ya, bicara kayak gini kayaknya menarik sekali begitu. Maka yang terakhir adalah menurut Mas Sinergi nih, langkah paling konkret yang mungkin bisa dilakukan oleh generasi muda mewakili. Jenengan kan generasi muda atau mungkin bisa disampaikan ke generasi tua, mungkin ada pemerintah yang memang generasi pertengahan begitu ya. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan nih, walaupun ya sedikit tapi bisa mewarnai gitu ya. Mungkin bagi kalangan 30 ke atas begitu ya, 30 ke atas yang ke arah ketua begitu ya, 30, 40, 50. Harapannya kita bisa membuka ruang diskusi begitu ya soal menerjemahkan nilai-nilai Pancasila
Undang-Undang Dasar 1945 soal nilai-nilai nasionalisme begitu ya, kita mencoba untuk meredefinisi ulang begitu ya secara kontekstual tantangan apa yang kemudian menjadi tantangan hari ini begitu ya, atau bahkan tantangan ke depan, karena tantangan di era-era itu setiap era memiliki tantangannya, setiap zaman memiliki tantangannya. Mungkin nasionalisme dulu adalah musuhnya adalah penjajah yang benar-benar penjajah dari luar begitu ya, tapi hari ini nasionalisme kita musuhnya siapa begitu ya? Apakah penjajah? Ya bisa jadi penjajah dari luar, katanya antek-antek asing gitu ya. Bisa jadi seperti siapa itu, bisa itu jadi bisa jadi seperti apa yang kemudian dikatakan oleh Bung Karno itu, bahwa musuh kalian selanjutnya akan lebih sulit karena musuh kalian adalah bangsa kalian sendiri begitu. Jadi bisa jadi nasionalisme, pembelajaran soal nasionalisme kita adalah mungkin kita patut menguji nasionalisme elit pejabat publik yang memiliki tambang tuh ya, yang memiliki bisnis tambang, memiliki bisnis yang kemudian mengeksploitasi alam. Kita patut mempertanyakan nasionalismenya dan kita bandingkan kepada masyarakat adat di Sulawesi, di Bajo, di Maluku yang kemudian mempertahankan ruang hidupnya. Siapa yang lebih nasionalis? Nah, itu yang kemudian kita perlu diskusi, menerjemahkan soal ide dan gagasan nasionalisme itu. Pertama, kita perlu diskusi. Yang kedua, kita perlu organisasi sih Mbak ya, organisasi, membentuk organisasi agar langkah-langkah advokasi penyelamatan lingkungan ini juga cukup dapat menjadi suatu hal yang masif begitu ya. Tepat begitu secara tujuannya dan betul-betul menyelamatkan lingkungan begitu Mbak. Saya kira seperti dan itu. Jangan takut untuk dicap sebagai teroris karena kita menyuarakan kebenaran. Menyuarakan keadilan ekologis ekologis ya. Iya, dan jangan lupa yang terakhir adalah menuliskan kayak gitu ya. Menulis itu menjadi suatu hal penting karena kata Pram, menulis adalah proyek keabadian begitu ya. Jadi mungkin usia kita bisa hilang begitu ya. Kita bisa mati tetapi tulisan kita tak lekang oleh zaman ya, terpengaruh samatan juga ini kan. Oke, baik. Betul. Ini menarik ya, tapi harus diakhiri karena podcast kita ada durasi waktunya. Sudah di reminder itu sepertinya. Iya. Kita tutup aja ya. Jadi bangsa yang besar tidak hanya dikenang karena gedung-gedung yang menjulang atau jalan-jalan yang membentang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mewariskan tanah yang tetap subur, sungai yang tetap mengalir jernih, laut yang tetap memberi kehidupan, dan hutan yang tetap menjadi rumah bagi generasi yang akan datang. Mungkin kita tidak bisa menghentikan seluruh kerusakan alam ini seorang diri, namun kita selalu bisa memulai dengan satu langkah sederhana, lebih peduli, lebih bijaksana, dan lebih bertanggung jawab terhadap bumi yang kita pijak. Karena sesungguhnya mencintai Indonesia yang bukan hanya tahu sejarahnya tetapi juga merawat masa depan Indonesia. Maka mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sekedar teks gitu ya, melainkan nilai-nilai yang hidup dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Sebab ketika kita menjaga alam, kita sedang menjaga kemanusiaan. Ketika kita merawat lingkungan, kita sedang merawat Indonesia. Terima kasih Mas Sinergi untuk perbincangan yang sangat menarik sekali. Ya, saya Emi pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast Pancasila dan Kewarganegaraan yang dipersembahkan oleh UPT Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Kepribadian Universitas Brawijaya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Pancasila, merawat bumi, merawat Indonesia. Bumi.